Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini, Walda. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif beserta contohnya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa di like dulu, komen dan subscribe yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga di share videonya biar makin banyak yang tahu. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi teman-teman, yang pertama kita masuk pada penelitian kualitatif. Jadi jenis-jenis penelitian kualitatif itu ada 5. Yang pertama fenomenologi, yang kedua etnografi, yang ketiga studi kasus, yang keempat historis, dan yang kelima grounded theory. Jadi, kita akan membahas satu persatu jenis-jenis dari penelitian kualitatif ini. Yang pertama itu fenomenologi. Apa sih itu fenomenologi? Nah, jadi fenomenologi merupakan studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya ada etnografi. Jadi etnografi merupakan serangkaian bentuk kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik. Misalnya yang berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, bahasa, dan lain-lain. Jadi contoh etnografi ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu meneliti kebudayaan kelompok sosial budaya yang ada di lingkungan sekitar. Hal yang dapat diamati untuk penelitian etnografi diantaranya yang berkaitan dengan pola perilaku, sistem kepercayaan, bahasa maupun nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang ketiga ada studi kasus. Jadi, studi kasus ini merupakan penelitian yang biasanya dipakai dalam ilmu sosial dan juga pengaturan pendidikan. Contohnya, studi kasus adalah mempelajari masalah psikologis, misalnya seperti perkembangan anak yang dibesarkan oleh single parent atau orang tua tunggal. Teman-teman, selanjutnya ada penelitian historis. Jadi penelitian historis ini merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau yang dilaksanakan secara sistematis. Atau dapat diartikan dengan kata lain yaitu penelitian yang bertugas mendeskripsikan gejala atau bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan. Contohnya penelitian tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup. Nah, jadi contohnya itu merupakan penelitian yang sudah lewat atau sudah lalu yang berdasarkan fakta. Yang terakhir ada grounded theory. Jadi grounded theory ini merupakan riset kualitatif yang menggunakan suatu set prosedur yang sistematis untuk mengembangkan suatu teori secara induktif tentang suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan suatu pernyataan yang masih kabur dan akhirnya menghasilkan teori yang dikumpulkan dari berbagai data. Nah, jadi contohnya ada satu penelitian tentang pembelajaran matematika siswa kelas 1 SD. Teman-teman, selanjutnya kita masuk pada penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif ini ada 6 jenis. Jadi kita akan bahas satu-satu seperti penelitian kualitatif tadi. Nah, yang pertama itu ada penelitian eksperimen. Apa sih itu penelitian eksperimen? Jadi penelitian eksperimen ini merupakan pendekatan ilmiah terhadap suatu penelitian di mana satu atau lebih variabel bebas diaplikasikan kepada suatu atau lebih variabel terkait untuk kemudian mengukur efeknya. Jadi efek dari variabel bebas terhadap variabel terkait ini diamati dan dicatat dalam waktu tertentu sehingga penelitian dapat mengambil kesimpulan mengenai hubungan antara dua jenis variabel tersebut. Penelitian pada gerak jatuh bebas pada kertas dan koin. Yang kedua ada survei. Jadi survei ini merupakan metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau individu. Jadi bisa disimpulkan survei merupakan metode untuk mengumpulkan informasi ya dari kelompok yang mewakili sebuah populasi.
Contohnya seperti survei kepuasan pelanggan pada suatu toko. Nah, yang ketiga ada kolerasi. Jadi kolerasi ini merupakan ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan satu sama lain. Contohnya, kita bisa menggunakan tinggi badan dan usia siswa SD sebagai variabel dalam korelasi positif. Semakin tua usia siswa SD, maka tinggi badannya pun akan semakin tinggi. Yang keempat ada analisis regresi. Jadi analisis ini merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan suatu atau lebih variabel independen. Analisis ini dapat digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dan untuk membuat prediksi atau hubungan masa depan antara dua variabel. Contohnya yaitu studi umum seorang yang sedang frustasi atau ketika sedang mendapat tekanan. Yang kelima ada analisis jalur. Jadi analisis jalur ini mempresentasikan hubungan kausal antara variabel dalam bentuk gambar agar semakin mudah dibaca. Jadi penggambaran ini dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang terjadi baik variabel dependen maupun independen atau hubungan lain terhadap variabel imoderasinya. Oke teman-teman, yang terakhir adalah ex post facto, adalah menilai dengan subjek yang berbeda pada variabel bebas dan mencoba untuk menentukan konsekuensi yang berbeda. Contohnya pengaruh orang tua tunggal dan orang tua lengkap terhadap pembolosan atau pembolosan mahasiswa-mahasiswa atau siswa. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai jenis-jenis pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa teman-teman pahami dan mengerti. Dan see you next time. Bye-bye.